Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kemarin kita merayakan Valentine. Ada yang merayakannya, ada yang dapat coklat atau dapat sesuatu yang manis-manis. Jangan kebanyakan manis ya. Jadi jaga juga kondisi tubuh kita. Nah, berapa hari kemudian dari hari ini udah siap-siap tuh, saya udah dapat kue keranjang. Ada apa? Kita merayakan Imlek. Ada banyak perayaan-perayaan di depan kita. Dan di tengah-tengah itu saat ini kita diingatkan oleh pemberitaan firman Tuhan, ini adalah Minggu Transfigurasi. Saya tidak bosan menjelaskan transfigurasi itu apa. Trans itu sebetulnya adalah perubahan figur Tuhan Yesus yang tadinya dilihat manusia biasa berjalan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Lalu ketika Yesus membawa 3 orang muridnya ke atas sebuah gunung yang tinggi, Matius tidak menyebutkan gunung apa namanya, Sinai kah, gunung apakah, tetapi banyak orang mengatakan ini Gunung Tabor, gunung yang tinggi. Disitulah Yesus berubah. Wajahnya berkilau seperti cahaya matahari. Ada yang bisa melihat cahaya matahari dengan mata telanjang? Mungkin bisa kalau mendung-mendung begini. Tapi kalau lagi panas terik, rasanya kita tidak mungkin untuk menatapnya. Itulah kilauan wajah Tuhan Yesus. Dan juga itu tembus dengan bajunya berkilauan. Hadir di sana ada Musa dan ada Elia. Untuk apa nanti kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Cahaya kemuliaan atau tampak mulia yang begitu hebat, dahsyat itu dalam tahun gerejawi, gereja tradisi kita adalah ditempatkan ketika akan memasuki masa raya Paskah. Nanti hari Rabu setelah Imlek, jangan lupa kita datang ya, untuk kita sama-sama masuk dalam Rabu Abu. Di situ mulai Prapaskah. Disitulah kita akan mulai menghayati kembali pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus yang mengantar kepada kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian. Jadi kemuliaan itu yang dilihat adalah sementara oleh 3 orang murid. Petrus, Yakobus, Yohanes. Seolah-olah mau menggambarkan ini loh nantinya kemuliaan yang akan Tuhan Yesus alami sepenuhnya ketika melalui Via Dolorosa. Jalan penderitaan, kesengsaraan, dan kematian itu. Nah, kita diingatkan dalam peristiwa itu. Tema kita diteguhkan oleh cahaya kemuliaan. Bapak Ibu kalau mendengar kata diteguhkan, kira-kira kondisi orang yang diteguhkan itu kita bayangkan dalam kondisi apa? Apakah dalam kondisi sehat walafiat, gagah perkasa, jaya makmur? Atau kita punya bayangan apa? Sehingga orang itu harus diteguhkan. Maka yang saya bayangkan, orang itu sedang dalam keadaan terseok-seok. Sedang dalam keadaan lemah, dalam keadaan jatuh, terpuruk. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena kesehatan kita. Sakit kita menjadi orang yang sedang terpuruk.
Bisa karena mudah-mudahan di Mangga Besar nggak ada KDRT. Kita mengalami penganiayaan dalam rumah tangga kita. Kita menangis, kita berteriak. Kita dalam keadaan jatuh. Bisa usaha yang sedang mengalami kepahitan, pailit, bangkrut. Mungkin seorang karyawan bisa dalam kondisi sekarang sedang tidak ada kerjaan, PHK. Kehidupan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Ada banyak penyebab kita mengalami kejatuhan, mengalami kelemahan. Pada saat itulah kita membutuhkan kekuatan, membutuhkan diteguhkan lagi. Nah, mulai dari bacaan kedua, kalau kita lihat ya, yang tadi sama-sama kita simak dari surat 2 Petrus itu. Saudara-saudara, gambaran apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang dipimpin oleh Petrus ini? Kalau kita pelajari secara menyeluruh keadaan, kondisi umat Tuhan saat itu tidak sedang baik-baik saja. Mereka teraniaya, mereka miskin. Mereka dimusuhi. Mereka mengalami banyak kepahitan. Dan disinilah Petrus tampil. Menggembalakan jemaat yang seperti itu. Bukan jemaat besar. Bukan jemaat yang kaya raya. Bukan jemaat yang semuanya ada. Di hati kita, oh jangan-jangan ini kayak jemaat Mangga Besar ya. Tapi beda, Mangga Besar walaupun kecil tidak dianiaya. Nggak ada yang menganiaya kita. Kita masih bebas saja untuk beribadah di sini. Petrus melalui suratnya berkali-kali meneguhkan jemaat bahwa ketika kita mengalami kesengsaraan, bahkan penganiayaan, iman kita harus teguh. Ini sebagai kesempatan untuk sebuah kesaksian. Dari mana Petrus mendapat keteguhan ini? Saudara-saudara, saya pikir bacaan yang kedua tadi menunjukkan itu. Bahwa peristiwa yang ia lihat bersama dua orang temannya, Yakobus, Yohanes, Yesus yang dimuliakan itu terus ada di dalam dirinya, hidup. Bahkan ia diteguhkan. Maka ia mengatakan ya, ayat 17 tadi, 2 Petrus 1. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa kita ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ditegaskan ayat 18, kami sendiri bersama dia di atas gunung yang kudus. Dia adalah saksi yang melihat, yang mendengar peristiwa yang mulia itu. Dari sinilah pengalaman itulah, ingatan inilah yang menolong Petrus untuk teguh. Bapak Ibu, kita lihat, apakah Petrus dari awal dia orang yang hebat, orang yang luar biasa? Kalau kita lihat tidak. Beberapa kali Petrus itu jatuh. Bahkan tidak menangkap apa yang terjadi di atas gunung itu, kemuliaan itu. Malah dia ingin menguasainya dengan mendirikan kemah untuk Yesus, untuk Musa, Elia, dan tinggal di sana, menikmatinya sendiri. Gagal untuk menangkap Mesias seperti apa. Dan lebih tragis lagi,
Ketika Yesus ditangkap, mulai penganiayaan itu, yang terjadi semua kita ingat. Sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku tiga kali. Jadi orang yang meneguhkan jemaat yang lemah ini bukan orang yang super, tetapi ia pernah jatuh, pernah mengalami kegagalan di dalam hidup, di dalam mengikut Yesus. Tapi jelas pesannya, pesan Tuhan Yesus. Maka mengikut Yesus itu jangan keburu-buru. Menjadi saksi Tuhan itu mesti kita harus matang, utuh untuk melihat siapa Dia. Tidak heran ketika Tuhan Yesus setelah pengalaman yang dahsyat, yang mulia itu, Yesus mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada yang lain. Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati, sebelum lengkap. Petrus jatuh ketika ia belum lengkap. Petrus mengatakan, engkau Mesias, anak Allah. Tapi Yesus mengatakan, jangan dulu engkau memberitakannya. Sebelum kamu lengkap tahu siapa aku. Nah, dari pengalaman kejatuhan, kegagalan ini, Petrus berhasil untuk meneguhkan umat. Cahaya kemuliaan dari Allah sendiri sumbernya. Yang ada pada dirinya berhasil meneguhkan umat. Lalu kita kembali kepada cerita kemuliaan Tuhan di atas gunung itu. Saudara-saudara, kenapa sih mesti ada Musa dan Elia yang hadir di situ? Dan untuk apa kehadirannya? Apakah hanya untuk pelengkap dekorasi supaya betul Musa dihormati luar biasa oleh orang-orang perjanjian lama atau orang Yahudi, dan juga Elia adalah nabi yang besar yang begitu rupa dikagumi, jadi mereka datang untuk dekor saja untuk memperkuat kemuliaan itu? Saya kira bukan sengaja dia ditampilkan seperti itu, tetapi ada tujuannya. Injil Matius singkat saja mengatakan Musa Elia berbicara dengan Tuhan Yesus. Tapi percakapan apa? Tidak diberitahu. Apa sih percakapannya? 3 orang ini. Dan kita bisa tahu kalau kita membandingkan dengan Injil lain. Kita pinjam catatannya Lukas. Dari Injil Lukas itu kita bisa melihat apa isi pembicaraan itu. Disitulah isi pembicaraannya adalah tentang ayat 30 Lukas pasal 9 mengatakan, tampak 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara. Ngomongin apa? Bukan gosip, tapi tentang kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Jadi mereka hadir dalam kemuliaan Yesus itu untuk membicarakan nih misi Yesus hadir di dunia dan mengakhirinya nanti di Yerusalem. Yerusalem buat apa? Ya tentu bukan buat tamasya, bukan buat Holy Land di sana. Tetapi Injil Lukas mengemasnya kalau Yesus berjalan ke Yerusalem, artinya Tuhan Yesus itu ada dalam masa-masa akhir pelayanannya di dunia. Menuju Via Dolorosa, menuju jalan sengsara, jalan kematian. Ingat, Yesus yang kita imani, kita percaya, bukan hanya ia Allah 100%, tidak. Tetapi ia juga manusia 100%. Ia bisa bergumul di Getsemani. Ia bisa stres luar biasa. Sehingga keringatnya bagaikan cucuran darah.
Ia bisa berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkenan Bapa, nyahkanlah cawan ini daripadaku. Yesus berdoa, kalau Engkau mau Tuhan, kiranya penderitaan yang harus aku alami ini, nyahkanlah. Tapi Yesus mengembalikan, jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Ini artinya apa? Sebagai manusia, Yesus tahu betul. Yerusalem itu mengerikan. Pelecehan, penghinaan, ketelanjangan dia di kayu salib itu. Ini sesuatu yang mengerikan. Nah, tampilnya Musa dan Elia di situ mau mengatakan tentang perjalanannya ke Yerusalem. Artinya, dua orang ini, Musa dan Elia, adalah mereka yang meneguhkan Yesus. Meneguhkan Yesus supaya mampu untuk melihat rancangan Allah Bapanya dan berjalan sampai akhir. Saudara-saudara, kalau begitu, siapa Musa, siapa Elia yang bisa meneguhkannya? Apakah mereka juga orang hebat, orang super, sehingga bisa menolong Yesus untuk meneguhkannya dalam pelayanan di masa-masa kritis itu? Kita lihat memang Musa luar biasa, mujizatnya begitu banyak. Tetapi apakah Musa tidak pernah gagal? Apakah Musa tidak pernah depresi? Apakah Musa tidak pernah stres? Kita lihat bacaan pertama tadi, Musa diminta naik ke atas gunung. Di situ ia berjumpa dengan Allah, kemuliaannya luar biasa. Sehingga umat itu harus menutupi wajah mereka agar bisa melihat. Tapi setelah nanti turun ke gunung, turun dari gunung itu, apa yang terjadi? Pasal 32, Keluaran kalau kita lanjut baca. Umat itu menyembah anak lembu emas. Menyembah berhala. Musa marah dan membanting itu 2 loh batu yang isinya Taurat, pecah. Dia marah luar biasa. Dan kemarahannya lagi, kita Keluaran mencatat bagaimana ketika umat itu terus bersungut-sungut. Tuhan meminta, ketika umat minta air, sentuhlah, maka akan keluar air. Tapi saking marahnya Musa membanting tongkat itu. Ya, bisa depresi juga. Walaupun Alkitab mengatakan Musa adalah orang yang punya hati lemah lembut. Dia marah. Dia kecewa. Dia depresi. Saudara-saudara, orang yang dipakai Allah untuk meneguhkan Yesus bukan orang yang tidak pernah gagal. Bukan orang yang tidak pernah jatuh. Bukan orang yang tidak pernah depresi. Tapi Musa mengalami itu. Bagaimana dengan Elia? Kedua orang ini memang kuburannya tidak ada di dunia. Tapi diangkat Tuhan. Baik Musa maupun Elia. Apa yang terjadi dengan Elia? Ya, pasti guru-guru sekolah minggu tahu nih. Ketika Elia membuat mujizat yang luar biasa. Mengalahkan nabi-nabinya Baal yang disponsori oleh permaisuri Isabel itu. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia diperhadapkan pada ancaman. Isabel mengerahkan semua kekuatannya untuk mencari Elia, untuk membunuhnya. Elia depresi. Elia ketakutan. Dia lari. Dan dalam pelarian itu di tempat yang sunyi, dia mengatakan, Tuhan, aku mau mati saja. Kalau begini caranya. Dalam arti aku mau bunuh diri aja, Tuhan. Ini masalahnya berat buat saya. Udah bekerja mati-matian. Bukannya umat itu bertobat.
Malah yang terjadi adalah aku diancam untuk dibunuh. Daripada dibunuh, aku bunuh diri saja. Saudara-saudara, Elia adalah nabi yang sangat dihormat, yang begitu hebat, luar biasa. Tapi apakah dia tidak pernah jatuh? Pernah. Dia pernah mengalami kekecewaan. Pernah mengalami depresi, stres. Untunglah Tuhan datang melalui malaikat angin sepoi-sepoi. Ayo bangun Elia. Makan, minumlah. Engkau harus berjalan. Engkau harus menunaikan tugasmu. Elia bangun. 2 kali malaikat Tuhan mengatakan. Dan Elia menyelesaikan. Jadi 2 orang yang meneguhkan, berbicara dalam kemuliaan di gunung itu dengan Yesus, bukan mereka yang baik-baik saja, tapi pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami kejatuhan, pernah mengalami stres dan depresi. Tapi Tuhan pulihkan sehingga mereka bisa meyakinkan, meneguhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meneguhkan Petrus. Petrus meneguhkan jemaat yang digembalakannya. Dan kini bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kita bukan orang yang baik-baik saja. Betul. Minimal saya sendiri bukan orang yang mulus-mulus saja dalam hidup ini. Tidak pernah stres, tidak pernah mengalami kekecewaan, kegagalan, dan seterusnya. Banyak sekali. Keterpurukan, sakit penyakit, kegagalan. Yang membuat saya kecewa, yang membuat saya tertekan, stres. Tapi disitulah Tuhan bekerja menolong. Untuk memulihkan dan meneguhkan. Hanya orang yang telah mengalami masa-masa itulah yang mengerti betul sakitnya yang jatuh itu seperti apa. Kecewa dan marahnya orang yang dikhianati. Hanya orang-orang seperti inilah yang bisa meneguhkan teman-teman. Petrus yang mengalami kegagalan, dia bisa meneguhkan umatnya, meyakinkannya dengan pengalaman yang otentik. Bukan merekayasa. Paulus mengatakan, Petrus mengatakan, aku bukan menceritakan dongeng-dongeng, tidak, tapi yang aku lihat sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita saat sekarang sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang jatuh, kondisi yang lemah, jangan putus asa. Bahwa Tuhan sanggup meneguhkanmu. Asalkan buka hatimu, dirimu. Sambut tangan Dia yang mengulurkan, mengangkatmu. Hanya saja seperti suara dari langit itu. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Fokus kita adalah dengarkanlah dia. Jangan mendengarkan suara-suara bujuk rayu dunia ini. Dengarkanlah dia, artinya mendengarkan dan sekaligus melakukan kehendak. Berjalanlah bersama dengan dia, maka engkau akan diteguhkan, engkau akan dikuatkan. Nah, setelah saudara-saudara kita dikuatkan, ada kan teman-teman yang lain. Teman-teman yang mengalami kepahitan, sedang jatuh, sedang terpuruk. Cahaya itu harus Anda teruskan untuk meneguhkan mereka, untuk mendampingi, menemani mereka. Jadi terus seperti pesan berantai, dan semua orang akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk pamer kemuliaan, tapi berfungsi untuk meneguhkan, untuk memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan menolong kita, selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah ke depan, yang nanti kita mulai dengan Rabu Abu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.